Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Salam sejahtera buat semua saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita Roh Kudus senantiasa meliputi kita. Saudara, sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami, melindungi dan menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami pada saat ini Tuhan Yesus, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tertulis demikian: setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ayat ini kita membaca bahwa Tuhan menguji Abraham dengan suatu perkara yang sulit, yakni mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Di sini nyata bahwa bukan Ismail yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan, melainkan Ishak, anak satu-satunya Abraham dengan Sarah. Dalam hatinya, tentu Abraham merasa kesedihan yang mendalam, karena anak yang sudah dinanti-nantikannya begitu lama dengan Sarah istrinya, justru malah diminta oleh Tuhan. Abraham bisa saja mempertanyakan, mengapa Tuhan meminta anak yang sudah Tuhan janjikan kepadanya? Atau lebih ekstrimnya lagi, dia bisa saja memberontak kepada Tuhan. Tetapi di sini saudara, kita melihat Abraham memilih diam diri dan menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan ketaatan penuh, Abraham pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Namun di atas gunung tersebut Tuhan mencegah Abraham dari melakukan hal itu, karena telah nyata bahwa Abraham taat kepada Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan dari apapun dan daripada siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita mendapat beberapa rema dari firman Tuhan, yaitu pertama, saat kita diuji, tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak orang tidak sadar ketika ia sedang diuji oleh Tuhan dan bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai contoh, ada orang yang ketika ditinggal pacarnya atau dikhianati pasangan hidupnya, malah menjadi marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ia lebih setia kepada pacar atau pasangan hidupnya daripada kepada Tuhan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan saat kehilangan pekerjaan atau ketika usahanya menurun, bahkan bangkrut. Ini menunjukkan bahwa ia lebih setia kepada pekerjaan dan usahanya daripada kepada Tuhan. Sadarilah saudara bahwa ujian yang terjadi adalah untuk melihat sejauh mana kita setia dan mengasihi Dia. Apakah Tuhan yang terutama dalam hidup kita, ataukah ada yang lain? Apakah kita mengasihi Dia hanya sebatas ketika kita memiliki apa yang kita inginkan, ataukah jauh melampaui semuanya itu? Yang kedua saudara, berkorbanlah ketika diminta oleh Tuhan, walaupun itu sulit. Seringkali yang diminta oleh Tuhan sebenarnya hal-hal yang kecil, yang bisa saja kita lakukan. Tetapi banyak dari kita yang tidak bisa memenuhinya. Sebagai contoh kecil,
Tuhan meminta waktu kita untuknya, waktu untuk berdoa dan bersaat teduh. Sekalipun sebenarnya hanya sebentar saja, tetapi banyak dari kita yang tidak berkorban waktu untuk Tuhan. Namun anehnya, untuk hal lain kita bisa punya banyak waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, berikanlah itu kepada Tuhan sebagai contoh sebagai korban yang terbaik. Yang ketiga, saudara, kita menyerahkan milik kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkannya kembali. Yang ketiga, kita menyerahkan milik kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkannya kembali dengan berlimpah. Abraham diberkati hidupnya karena ketaatan dan penyerahannya secara total. Ia menyerahkan miliknya yang berharga, dan Tuhan membalas dengan berkat. Memberi untuk Tuhan tidak akan membuat kita berkekurangan, tetapi justru akan berkelimpahan. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, taatlah dan berkorbanlah bagi Tuhan ketika kita diuji. Tunjukkanlah kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Maka sudah sepantasnya lah kita mengutamakan Dia dan tunduk selalu kepadanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya kami memiliki hati yang rela berkorban bagi Tuhan, yang mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa menyadari bahwa dalam segala hal Engkaulah yang harus kami utamakan. Ampuni kami Tuhan, yang kadangkala atau mungkin seringkali tidak setia kepadamu. Kami gagal dalam berkorban, kami tidak mau memberi, kami begitu terikat dengan apa yang kami miliki, kami begitu kuat mempertahankan apa yang kami punya, dan kami tidak menyerahkan kepadamu. Ampunilah kami Tuhan. Padahal kehendak-Mu bagi kami, supaya kami setia, berkorban, merelakan, dan menyerahkan segala sesuatu kepadamu, bahkan hidup kami ini, supaya kami mempersembahkan kepadamu, dan sebagai balasan dari semua itu Tuhan, memberkati kehidupan kami, dan melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan daripadamu. Ajar kami Tuhan Yesus, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara terus ya Roh Kudus, dan berikanlah kepada kami pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dan kami kerjakan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap daripada kami dalam segala masalah, pergumulan, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan, pertolongan, dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami Indonesia, dan keadaan semua bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan melawat, kuasa-Mu terjadi atas setiap orang dan segala bangsa, dan banyak orang akan datang kepada Tuhan, mencari akan Engkau, percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin.